Halo teman YouTube, berjumpa lagi bersama saya Quick Cardana. Kali ini rencana saya akan tes jarak Pimi X8 SE 2022 ini. Sebelum saya melakukan itu, saya melakukan pengecekan di pengaturan drone ya, dari batas kecepatan terbang, kemudian juga melakukan kalibrasi kompas sebelum melakukan penerbangan lebih jauh ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada sedikit gangguan interferensi magnetik, jadi terlihat ya. Oke, sini saya melakukan kalibrasi kompas ya. Untuk alasnya ya, atau landasannya, di sini saya menggunakan helipad ya. Oke, kalibrasi kompas berhasil. Sekarang kita intro dulu. Oke teman-teman, rencana saya untuk menghemat baterai, saya menggunakan di mode medium ya. Dan sekarang kita tinggal menunggu GPS, menentukan home point juga. Di sini home pointnya sudah pas, tapi kok sepertinya saya kurang memperhatikan ya. Kalau posisi drone dan arah di map dan arah drone itu berbeda ya. Saya kurang memperhatikan itu. Kemudian saya melanjutkan penerbangan. Di sini awal-awalnya sih masih aman-aman aja ya, sampai saya melanjutkan penerbangan lebih jauh. Apakah di sini karena posisi drone yang menghadap saya ketika akan terbang itu berpengaruh? Karena di terbang-terbang sebelumnya ketika saya melakukan tes fitur, hal itu tidak terjadi ya. Mungkin karena saya juga terbangnya jarak dekat. Nah, di sini jarak sudah mencapai 300 meter ya, dengan ketinggian maksimal di 117 atau di bawah sedikit dari 120 meter. Nah, di sini sudah ada notifikasi gangguan interferensi kompas. Saya nggak ngerti penyebabnya itu apa ya, tapi saya beranikan diri untuk melanjutkan lagi penerbangan. Tapi karena notifikasi itu terus muncul dan semakin sering, maka saya memutuskan untuk balik atau return to home, karena saya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, jumlah interferensi magnetiknya tinggi ya, ada 3 merah. Jadi saya lebih baik untuk kembali dulu dan berencana untuk mencoba lagi ya. Nah, menurut teman-teman mungkin yang sudah berpengalaman dan sudah sering menerbangkan Pimi atau pernah mengalami kejadian seperti ini, saya minta masukannya, saya minta ilmunya. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Seperti kemarin di SDRC F22, saya ngerasa kalau baterai saya ngedrop, tapi berkat masukan dari teman-teman
berkat saran dari teman-teman, akhirnya saya berani juga untuk tes jarak. Nah, begitu juga dengan Vimy ini. Kira-kira apa yang menyebabkan munculnya notifikasi gangguan kompas? Silakan tulis di kolom komentar ya, biar saya tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat melakukan penerbangan jarak jauh. Nah, untuk jarak dekat seperti ini jumlah interferensi magnetiknya itu hampir tidak ada ya. Dan untuk di lokasi tadi juga saya rasa untuk BTS juga nggak ada ya untuk di jalur itu ya. Dan teman-teman bisa cek juga ya apakah ada BTS atau tidak. Oke, di sini saya berinisiatif untuk menurunkan drone dan mengulang penerbangan ya. Kebetulan saya juga membawa 2 baterai karena rencana saya untuk tes jarak secara maksimal, maka saya berencana untuk mengganti baterai drone dulu dengan baterai yang full ya. Saya coba cari-cari di YouTube juga belum saya temukan jawabannya ya, kira-kira penyebabnya apa dan cara mengatasinya seperti apa. Terus terang ini baru pertama kali saya melakukan penerbangan untuk jarak yang jauh dengan drone ini. Kalau pakai SJRC ya itu sudah sering dan tidak pernah mengalami hal seperti ini. Di sini saya sedang proses pergantian baterai drone ya ke baterai drone yang masih full. Untuk menghindari hal yang tadi, saya juga melakukan kalibrasi kompas ulang ya, walaupun kita terbang di tempat yang sama, karena penasaran. Dan memang sih dari segi lokasi ke tempat itu paling memungkinkan untuk tes jarak jauh ya. Kalau ke arah barat lokasinya semakin meninggi, walaupun mungkin saya masih bisa untuk lebih meninggikan lagi ketinggian drone, tapi akan lebih aman rasanya jika saya terbang ke arah yang tadi. Di sini tinggal menunggu sinyal GPS ya, supaya di atas 10 dulu baru kita take off. Nah, yang tadi saya terbang mundur, untuk kali ini saya coba untuk terbang maju. Saya tentukan home point-nya sudah pas ya. Sinyal GPS sudah 12. Nah, ini saya mengarahkan drone ke arah yang sama dengan tadi ya. Untuk ketinggian saya maksimalkan ke 120. Di sini jarak sudah menuju ke 100 ya, ini udah 100. Untuk kecepatan drone ada di ya mendekati 10 meter per second lah.
Untuk di jarak 200-an ini masih aman ya, tidak terlihat ada intervensi. Teman-teman bisa lihat ya, untuk di jalur ini sama sekali tidak ada BTS ya. Sini udah di jarak 500. Nah, di jarak ini sudah mulai muncul lagi notifikasi itu. Saya coba majukan, siapa tahu berhenti, tapi malah semakin sering munculnya ya. Saya khawatir nanti terjadi apa-apa pada drone, susah dikendalikan atau hilang kendali, maka saya memutuskan untuk kembali saja dan mencari tahu dulu kira-kira penyebabnya apa sehingga terjadi intervensi magnetik atau intervensi kompas ya. Sampai merah 3 ya, berarti cukup tinggi intervensinya. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang paham, yang mengerti, dan yang sudah terbiasa untuk menerbangkan drone ini, kira-kira penyebabnya apa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Karena sebelum ini bisa diatasi, saya belum berani untuk terbang lebih jauh lagi. Untuk sinyal GPS sebenarnya sih cukup tinggi, kemudian sinyal FPV juga bagus, sinyal drone juga bagus. Ini terus muncul ya, di jarak 300-an juga masih muncul. Sekali lagi saya tegaskan bahwasannya saya tadi untuk kalibrasinya itu landasannya memakai helipad ya. Jadi tidak ada pengaruh logam di sana, dan posisi drone juga teman-teman bisa lihat tadi datar ya. Ini posisi drone sudah mulai turun dan notifikasi masih terus muncul juga. Ya, sekali lagi buat teman-teman yang tahu, silakan berikan masukan di kolom komentar. Mudah-mudahan hal ini bisa secepatnya diatasi dan kita bisa melakukan tes jarak secara maksimal. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih buat yang sudah menonton, dan terima kasih juga buat yang sudah memberikan masukan. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan dilancarkan rezekinya. See you next time and bye bye.